Shalom, selamat pagi teman-teman. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan. Happy ya. Melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama pada hari ini. Kiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pagi ini cuaca sangat cerah, burung berkicauan, bunga bermekaran. Ya Kenji, itu bukti pemelihara Tuhan untuk semua karya ciptaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak telah bunga di taman, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak telah bunga di taman, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita memuji nama Tuhan dengan satu pujian Allahku, besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh, oh. Salam, selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi yang indah ini kita bertemu di dalam ibadah bakti diri ini lewat media sosial kanal YouTube GKI Kediri. Mari anak-anak, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan lewat doa, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersekutu bersama-sama berhimpun di tempat-Mu ini semata karena cinta kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur. Biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan juga menuntun kami, memampukan kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan pewartaan sabda-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, pada pagi yang indah ini kita akan belajar dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai yang ke-53. Kita akan belajar Tuhan Yesus naik ke surga. Tema pada hari ini. Sesudah Yesus bangkit, Dia menghabiskan waktu selama 40 hari dengan murid-muridnya. Berkali-kali Dia menampakkan diri. Dia mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah, memberi semangat dan mengingatkan mereka untuk mempercayai Allah yang sudah bangkit. Tuhan Yesus juga meminta mereka untuk tinggal di dalam kota Yerusalem sampai Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. Di suatu ketika, Yesus mengajak murid-muridnya semua ke suatu tempat yang bernama Bukit Zaitun. Di sana terlihat kota Yerusalem yang sangat indah. Di tempat ini, Yesus menyampaikan kembali tentang Roh Kudus yang dijanjikan yang akan datang dan tinggal bersama mereka. Dan Tuhan Yesus juga meminta mereka bercerita tentang Yesus yang telah mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sesudah menyampaikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya, tiba-tiba Yesus terangkat dan kedua tangannya memberkati murid-muridnya. Semakin tinggi, dan lebih tinggi lagi, sehingga awan menutupi Yesus dari pandangan murid-muridnya. Semua murid merasa terkejut, tapi dengan segera mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus pesan kepada mereka. Mereka sangat bersuka cita. Mereka menanti Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ini terkait dengan hal perpisahan. Kalau yang kelas 6, kelas 12, kelas 9 pastinya nanti akan ketemu namanya acara perpisahan di sekolah. Itu acara apa? Kalau yang sudah kerja, sudah umurnya hampir 60, ada istilah pisah kenang. Sama-sama
yang bersekolah, yang bekerja, ada agenda perpisahan. Nah, perpisahan ini kalau anak-anak, adik-adik semuanya tahu, ada yang bisa ketemu lagi karena tidak di satu sekolahan tapi masih dalam satu kota. Yang bekerja kalau setiap hari pagi ketemu, pulang sore, itu rutinitasnya ketemu. Tapi kalau sudah ada pisah kenang, itu kadangkala jika ada reuni atau apapun masih ketemu. Nah, kalau perpisahan yang ditinggal pergi, entah berpindah ke luar pulau, berpisah dari orang yang kita kasih, tidak ketemu kembali, nah itu adalah suatu peristiwa yang bisa membuat hati kita itu berduka, terenyuh, gak enak. Perpisahannya hal inilah yang pertama-tama dirasakan oleh para murid. Perpisahan itu akrab di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Dari awal kita berkenalan, ujung-ujungnya nanti pasti perpisahan, dan ini natur yang harus kita jalani sebagai manusia. Ada awal perjumpaan, ada perpisahan. Nah, ikatan batin emosional yang ada itu sangat berpengaruh dalam hal ini. Bukan hanya sekedar, oh ya kamu kelas A, saya kelas B, kita akan berpisah ketemu entah sama-sama satu sekolahan di tingkat lebih lanjut atau tidak. Bukan sekedar itu, tapi tingkat emosional yang lebih dalam lagi. Terlebih untuk mereka yang ditinggal pergi, tidak ketemu lagi, itu membawa perasaan yang mendukakan. Demikian juga akan kenaikan Yesus yang adalah perpisahan dengan para murid. Yang namanya perpisahan tentunya ada hal-hal yang seperti Pak Arida sampaikan tadi, tidak enak. Duka yang dirasakan para murid 3 hari setelah kematian. Menanti di dalam sebuah kota ya, seperti dilakukan para murid itu 40 hari Tuhan Yesus bangkit. Paskah seperti bulan-bulan ini yang kita jalani. Berikutnya kenaikan. Nah, ini kenaikan ini seperti bacaan kita bahwa ketika memberkati para murid, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus naik berpisah dengan para murid, menyiapkan tempat bagi kita. Nah, hal-hal tadi ada juga bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga itu sekaligus menyiapkan kita, para muridnya juga sebagai saksi. Kita diajar untuk setia kepada Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan kita, di dalam ibadah sekolah minggu seperti ini. Kita belajar untuk menjadi saksinya, tekun di dalam pengharapan, senantiasa bersama dengan teman-teman. Ayo kita belajar firman Tuhan di masa penantian kedatangan Tuhan. Nah, yang kita baca di dalam pasal yang ke-50 sampai yang setelahnya itu sampai 53, ada kondisi yang bersukacita, ceria, hati yang boleh bergembira. Ini yang dirasakan para murid.
melihat kenaikan Tuhan Yesus, kesukacitaan apa Pak Ruda yang dirasakan yang pertama-tama? Itu perpisahan yang bersifat peralihan. Jadi bukan ditinggal pergi, tidak ketemu, seperti perpisahan istilahnya keluar pulau sudah, istilahnya saya di sini, yang teman saya atau kerabat saya, kerabat masih bisa berjumpa, tapi teman pergi, tidak tahu rimbanya, tidak tahu kontaknya, nomor telepon, jadi bingung. Tapi ini peralihan, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan Yesus bukan dari dunia. Yesus adalah Tuhan dan Raja, hadir untuk kita semuanya. Dia bangkit naik ke surga, Tuhan terangkat dan mewujudkannya, hadir di tengah kita di dalam Roh Kudus. Kita belajar hari ini bagaimana Tuhan yang telah menebus dosa kita, mati, bangkit untuk kita semuanya. Inilah yang membuat para murid, oh iya, jadi kenaikan Tuhan Yesus meskipun kita berpisah, tapi saya sangat bersuka cita karena Tuhan hadir dalam wujud Roh Kudus. Tuhan memelihara hidup kita semuanya. Mari di dalam kebangkitan kenaikan Tuhan ini kita juga menyaksikan secara nyata di dalam keluarga, ayah, ibu, mama, papa, adik-adik. Nah, kita sampaikan, kita saksikan bahwa cinta kasih Tuhan itu hadir. Saya kemarin malam belajar dengan sungguh dan ternyata nilai saya bagus. Saya berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan mengerjakan soal-soal. Nah, itu salah satu bukti, meskipun banyak seperti hal itu seringkali, tapi mengajak kita untuk bersama-sama berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan memelihara hidup kita menjalani kegiatan aktivitas kita dalam keseharian, dalam bimbingan dan cinta kasih Tuhan. Tema ini mengajar kita jadi saksi Roh Kudus, bukti nyata dalam hidup orang percaya. Penutupnya, Pak Rida akan bacakan dari ayat hafalan kita 2 Timotius 4 pasal yang ke-5. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pak Rida bacakan sekali lagi. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian anak-anak, pagi yang indah ini kita bersama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang disampaikan untuk kita belajar
mengerti dan lebih baik melakukan dalam keseharian kita di sekolah ataupun di rumah. Yuk kita berdoa mengakhiri pewartaan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, pagi yang indah ini kami belajar bagaimana berpisah denganmu, kondisi para murid, dan ubah menjadi sukacita. Engkau adalah Tuhan, hadir dalam kehidupan kami setiap saat dalam Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, dan jadikanlah hidup kami saksi-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, firman-Mu ini biarlah bertumbuh, terpatri dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan dengan diiringi pujian bersyukur. Bersyukur bila syukur, bersyukur sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur bila syukur, bersyukur sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur bila syukur, bersyukur sesaat ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Saya dan teman-teman telah memberikan persembahan dari hati kami. Kiranya Engkau memberkati setiap teman-teman yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar menjadi saksi-saksi Tuhan. Benar Aldrich, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Sebagai nyanyian penutup ibadah, kita mau memuji Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi
ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang kami akan menutup ibadah kami, sertai kami agar kami bisa mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.